Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam modul pembelajaran untuk identifikasi bahaya dan juga penilaian risiko. Setelah kita mempelajari 4 unit yang sebelumnya, yaitu tentang pelaksanaan peraturan perundangan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan, lalu melaksanakan pertemuan keselamatan, melaksanakan investigasi kecelakaan. Sekarang kita akan masuk ke dalam unit kompetensi berikutnya, yaitu unit kompetensi kelima, bagaimana cara seorang pengawas itu untuk melaksanakan suatu proses identifikasi bahaya dan juga pengendalian risiko. Referensi yang kita gunakan masih sama, yaitu di Peraturan Menteri SDM nomor 43 tahun 2016. Diharapkan kepada seluruh peserta bisa mempelajari modul ini dengan secara baik ya, dan juga bisa diimplementasikan di tempat kerjanya masing-masing. Terdapat 4 elemen kompetensi di dalam bagaimana cara kita melaksanakan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Adapun keempat elemen kompetensi ini merupakan elemen-elemen yang seorang pengawas harus bisa melakukan kegiatan tersebut. Adapun elemen kompetensinya adalah pertama, seorang pengawas dia harus bisa mengidentifikasi potensi bahaya pada aktivitas kegiatan pertambangan. Lalu yang kedua, seorang pengawas pun juga harus bisa melakukan penilaian risiko pada kegiatan pertambangan. Yang ketiga, melakukan klasifikasi bahaya dan risiko berdasarkan nilai risiko yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah melakukan pengendalian risiko pada kegiatan pertambangan. Apa yang melatar belakangi terjadinya sebuah kecelakaan kerja? Nah, banyak kecelakaan kerja terjadi pada kegiatan usaha pertambangan. Salah satunya adalah tidak dikenalinya bahaya secara benar dan tidak dilakukannya pengendalian secara tepat. Hal inilah yang memicu kenapa harus dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko dengan cara yang tepat. Nah, dasar dari kita mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko adalah kita harus kuasai terlebih dahulu kompetensinya beserta elemen-elemen yang menjadi persyaratan wajib bagi seorang pengawas operasional pertama bidang pertambangan. Ya, setelah kita bisa mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko, maka kita bisa menentukan kira-kira program apa yang cocok untuk mengendalikan risiko yang sudah diidentifikasi tersebut. Apa yang dimaksud dengan bahaya? Bahaya atau biasa dikenal dengan hazard itu adalah segala sesuatu, baik dia itu berbentuk sumber, kondisi, ataupun tindakan yang berpotensi untuk merugikan atau mencederakan. Mencederakannya ke siapa? Mencederakannya bisa terhadap manusia, bisa ke kerusakan alat atau kehilangan harta benda, serta bisa berpotensi terganggunya aktivitas produksi ataupun juga kerusakan lingkungan. Contoh, misalnya berkendara melebihi batas kecepatan atau berkendara dipengaruhi obat-obatan terlarang, atau juga contoh lain misalnya bekerja di ketinggian tanpa menggunakan APD atau menggunakan APD secara tidak layak ataupun tidak sesuai. Itu adalah beberapa contoh dari bahaya. Ya, kita ulang sekali lagi, bahaya atau hazard itu adalah segala sesuatu, baik itu sumber, kondisi atau tindakan yang berpotensi untuk merugikan atau mencederakan, bisa manusia, kerusakan alat, gangguan proses, ataupun juga kerusakan lingkungan. Sedangkan resiko itu adalah kemungkinan terjadinya dampak dari suatu bahaya. Ya, kemungkinan terjadinya dampak dari suatu bahaya. Bisa dia menimbulkan cedera pada manusia, bisa menimbulkan kerusakan terhadap alat atau proses atau lingkungan sekitar karena apa? Karena terpapar oleh suatu bahaya. Jadi kita harus bisa membedakan kalau bahaya itu adalah potensi, sedangkan resiko itu adalah kemungkinan terjadinya dampak. Yang namanya kemungkinan itu bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus melakukan identifikasi dan melakukan penilaian resiko terhadap semua aktivitas atau proses pekerjaan yang kita lakukan setiap hari.
Ini beberapa pengertian lain atau definisi lain dari bahaya atau resiko yang ada di tempat kerja, ya. Di dalam OSAS 18001 tahun 2007, ini merupakan standar sistem manajemen K3 yang sekarang sebenarnya sudah diganti ke versi ISO 45001 tahun 2018. Di dalam OSAS, bahaya didefinisikan sebagai suatu sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi untuk mencederai manusia atau sakit penyakit, atau kombinasi dari semuanya. Sedangkan resiko menurut OSAS itu adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cedera atau sakit atau penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian. Ada yang mendefinisikan lain tentang bahaya dan juga tentang resiko, seperti Dr. Zulkifli Junaidi. Dia bilang bahwa bahaya itu adalah sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya. Ini dapat mencakup baik itu dia bahannya bahan kimia, tanaman, proses kerja, dan atau aspek lain yang bisa timbul dari lingkungan kerja. Sedangkan resiko adalah kemungkinan bahwa penyakit, cedera, atau bahkan kematian itu dapat terjadi karena adanya bahaya. Ada banyak bahaya yang dapat kita temukan di tempat kerja kita. Seperti pertama ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini adalah bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang ada di tempat kerja. Bahaya kimia ini dia dapat menyebabkan celaka pada manusia melalui kontak langsung dengan kulit ataupun bisa langsung masuk melalui pernafasan. Contoh dari bahaya kimia yang ada di tempat kerja itu adalah debu, gas, uap, kabut, fume, cairan asam, ataupun cairan basah yang sifatnya dia pekat. Selain bahaya kimia, ada juga yang namanya bahaya fisik. Bahaya fisik ini timbul dari aktivitas pekerjaan fisik yang ada di tempat kerja kita. Seperti contoh, pertama ada namanya kebisingan. Kebisingan itu adalah suara yang tidak diinginkan atau berada di atas nilai ambang batas. Bahaya fisik yang lain adalah getaran. Getaran itu bisa timbul akibat suatu proses pekerjaan yang menggunakan peralatan yang bisa berdampak baik itu getaran di tangan ataupun getaran ke seluruh tubuh. Lalu bahaya fisik berikutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan ini timbul bisa karena intensitas cahayanya terlalu terang atau terlalu silau, dan bisa juga pencahayaannya intensitasnya terlalu rendah. Bahaya fisik berikutnya adalah radiasi. Radiasi ini timbul dari ion ataupun juga radiasi non-ion. Bisa dia yang sifatnya elektrik ataupun juga radiasi yang berasal dari medan magnet. Bahaya fisik yang lain berikutnya adalah temperatur. Temperatur ini timbul akibat temperatur udaranya terlalu tinggi ataupun juga temperatur udaranya rendah. Dan yang terakhir bahaya fisiknya adalah tekanan. Bisa dia timbul akibat tekanan yang rendah ataupun juga timbul akibat tekanan yang terlalu tinggi. Selain bahaya kimia dan selain bahaya fisik, ternyata di tempat kerja kita pun juga dapat menemukan potensi bahaya biologi. Bahaya biologi itu adalah bahaya yang ditimbulkan yang berasal dari makhluk hidup. Artinya dia bisa berasal dari mikroorganisme ataupun juga berasal dari makroorganisme. Contoh bahaya biologi dari makroorganisme itu seperti serangga, parasit, tumbuhan, dan juga binatang liar. Sedangkan dari mikroorganisme, bahaya biologi dapat timbul itu dari bakteri, virus, dan juga dari jamur. Berikutnya yang sering kita temukan di tempat kerja adalah bahaya ergonomi. Interaksi antara orang dengan lingkungan kerja yang buruk itu dapat berpotensi untuk bisa menyebabkan yang namanya bahaya ergonomi. Stres secara fisik artinya bisa terjadi dalam kita menemukan tempat kerja kita ruangannya sempit atau ruangannya terbatas, ya. Terus juga di aktivitas proses pekerjaan kita ada aktivitas menarik, mendorong gitu ya. Lalu juga gerakan yang berulang atau repetitif gitu. Lalu ada kegiatan pengangkatan secara manual, baik itu yang menggunakan alat ataupun juga menggunakan tubuh dari manusia itu sendiri, atau biasa kita sebut dengan namanya manual handling.
Bahaya yang paling sering lainnya disering temukan tempat kerja itu adalah bahaya mekanis. Ya, bahaya mekanis itu bisa berasal dari namanya bahaya titik jepit, ya, seperti adanya putaran ataupun pergerakan lain yang dapat menimbulkan namanya nip point. Lalu berikutnya adalah bahaya yang berasal dari gerakan mesin yang dia bisa maju mundur ataupun juga mesin yang sifatnya dia bisa naik atau turun. Ada bahaya mekanis lain yang kita temukan tempat kerja itu adalah bahaya dari suatu proses pemindahan pada bagian yang berputar ataupun juga yang bergerak. Sedangkan bahaya lingkungan sekitar yang masuk ke dalam kategori klasifikasi bahaya itu bisa berasal dari kemiringan suatu lahan, lalu kita menemukan suatu permukaan tanah tidak rata ataupun licin, cuaca yang buruk, kita juga menemukan tanah yang berlumpur ataupun juga kondisi lingkungan tempat kerja kita yang gelap. Itu merupakan beberapa bahaya yang bisa kita temukan di tempat kerja kita. Berikutnya ada bahaya psikososial. Bahaya psikososial ini muncul dari manusianya itu sendiri, ya. Sebagai contoh misalnya terjadi yang namanya intimidasi di tempat kerja, ada pelecehan, ada bullying yang menimbulkan trauma. Terus juga terkait dengan pola penggiliran kerja atau pola shift kerja, pola promosi ataupun career path gitu ya, dan juga pengaturan training. Ini bisa menimbulkan bahaya dari sisi psikososial. Lalu kita juga mengenal dengan yang namanya bahaya tingkah laku. Bahaya tingkah laku ini juga sering sekali kita temukan di tempat kerja. Seperti apa? Seperti contoh adalah ketidakpatuhan, kurangnya keahlian, adanya tugas baru ataupun tugas rutin. Lalu si pekerja terlalu overconfident, merasa dirinya pintar, dan juga salah satunya adalah tidak peduli dengan sesama ataupun tidak peduli dengan atasan. Dan yang terakhir adalah bahaya kelistrikan. Bahaya kelistrikan ini timbul dari aktivitas proses elektrik, ya. Bisa dia karena dari pemasangan kawat atau kabel pada saat grounding system, atau juga pada aktivitas pembatasan distribusi gitu ya. Baik itu timbul dari panel listrik, saluran, ataupun juga peralatan listrik yang digunakan di tempat kerja. Bagaimana sih cara kita untuk mengidentifikasi bahaya? Sebelum kita melakukan kegiatan identifikasi bahaya, kita harus benar-benar memahami beberapa item berikut. Yang pertama, kita harus pahami dulu proses pekerjaan. Siapa yang bisa memahami proses kerjaan? Yang bisa memahami proses pekerjaan adalah orang yang terlibat langsung dengan kegiatan atau pekerjaan tersebut, ya. Selain kita memahami proses pekerjaan, kita juga harus memahami yang namanya syarat dan aturan dari tempat kerja. Lalu juga kita harus pahami sifat dari bahaya dari suatu bahan yang kita pakai. Terus kita harus pahami juga bagaimana peralatan tersebut menggunakan perlindungannya. Lalu pahami juga proses-proses produksi yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lain. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus memahami semua atau segala informasi yang dapat membantu proses identifikasi bahaya, ya. Artinya misalnya ketika kita ingin membaca suatu bahan, apakah bahan ini berbahaya atau tidak, maka kita memerlukan informasi tambahan dari mana? Dari yang namanya safety datasheet atau dari material safety datasheet, ya. Ingat, sesuatu dianggap aman oleh seseorang, mungkin sebaliknya bagi orang lain itu tidak, ya. Makanya oleh karena itu kita harus melakukan identifikasi bahaya dan melakukan penilaian risiko jika situasi yang kita yakini itu tidak aman. Bagaimana caranya? Ada cara praktis pada saat kita ingin melaksanakan atau melakukan identifikasi bahaya dari suatu proses pekerjaan atau aktivitas kritis. Cara praktis yang digunakan pertama adalah kita tentukan dahulu batasan atau ruang lingkup dari aktivitas pekerjaan kita. Jadi kalau kita memiliki proses produksi yang sangat panjang, yang sangat banyak, maka kita mulailah terlebih dahulu dari inputnya, ya, atau dari proses input. Di situ kita ambil salah satu aktivitas pekerjaannya, baru kita batasi bahwa untuk identifikasi bahaya kita akan masuk di proses awal terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita gunakan yang namanya alur kerja atau proses kerja ataupun kegiatan dari suatu pekerjaan.
Nah, makanya kita juga diperlukan di sini adalah flow proses dari aktivitas pekerjaan yang kita lakukan. Yang ketiga caranya adalah kita tentukan dan kita catat setiap sumber energi yang mungkin akan timbul gitu ya, dan juga tipe bahaya dari setiap proses kerja yang ada. Lalu berikutnya adalah kita gunakan alat bantu atau tools pada saat kita mengidentifikasi bahaya. Lalu kita catat bahaya apa saja yang diperkirakan ada di tempat kerja. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan tabel identifikasi bahaya. Pada dasarnya setiap perusahaan yang sudah mengimplementasikan program K3 itu punya standar acuan baku untuk dia melaksanakan proses identifikasi bahaya. Banyak namanya, mulai dari nama IBPR atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Ada juga beberapa perusahaan yang menyebutnya itu adalah HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment. Ada yang menambahkan DC, jadi HIRA DC. DC-nya adalah Determining Control. Ada yang menyebutnya itu adalah ASDAM, aspek dampak atau aspek lingkungan ya. Apapun itu namanya, prinsipnya sama. Prinsipnya adalah kita mulai terlebih dahulu dari yang namanya mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Mari bersama kita lihat gambar yang ada di dalam slide berikut. Di sini ada dua gambar. Yang pertama itu adalah ada peralatan yang digunakan pada bagian atas, dan yang di bawahnya itu adalah objek yang akan diangkat ataupun yang akan dipindahkan. Nah, kita bisa belajar atau kita bisa membuat suatu proses identifikasi bahaya berdasarkan dari gambar atau visual yang ada di tempat kerja kita. Di sini kita bisa menemukan beberapa potensi bahaya dan juga beberapa resiko yang mungkin akan timbul dari kegiatan tersebut. Kalau kita lihat di gambar yang pertama, gambar yang paling atas, itu kita melihat di sana terdapat latch hook gitu ya, atau latch hook yang digunakan itu dia tidak terkunci dengan baik ya. Itu pertama. Jadi kita lihat bahwa terdapat latch hook yang tidak digunakan, yang dia tidak dapat terkunci dengan baik. Lalu yang kedua adalah kita lihat di dalam area lifting pada saat proses pengangkatan itu tidak ada barikade ya, dan masih terdapat banyak orang yang di sekitar tempat tempat pengangkatan atau pemindahan objek yang akan dipindahkan. Lalu yang ketiga adalah dalam mengarahkan proses pemindahan gitu ya, itu tidak menggunakan yang namanya tagline atau tali pembantu untuk proses pemindahan suatu barang. Nah, itu adalah beberapa contoh bahaya yang bisa kita identifikasi berdasarkan hasil visual atau dari hasil penglihatan. Resikonya apa? Kalau seandainya kita tidak menjalankan tindakan pengendalian dari suatu bahaya yang sudah ditemukan, maka pertama itu bisa beresiko wire slingnya dia akan terlepas dari yang namanya hook. Karena apa? Karena latch-nya dia tidak terkunci ya. Yang kedua, dia bisa kejatuhan material ya. Ketika slingnya dia terlepas, maka objek yang diangkat itu dia akan jatuh dan akan menimpa orang yang berada di sekitar area pengangkatan ya. Atau juga dia bisa beresiko terhimpit material ataupun juga bisa tergores karena pada saat proses memindahkan dia tidak menggunakan yang namanya tagline. Dampaknya apa? Dampaknya adalah otomatis ketika barang tersebut terjatuh ya, maka akan menimbulkan kerusakan material pada tangki yang diangkat, dan juga terdapat kerusakan terhadap peralatan yang digunakan untuk proses liftingnya ya.